Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwan, para hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian ini dengan baca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa Allah, kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menghadiri majelis kajian ini yang ini sudah ya lumayan libur lama ya. Dan alhamdulillah kita bisa memulai kembali kajian ini ya. Insya Allah semoga ini bisa rutin dan istiqomah ke depannya insya Allah. Dan insya Allah saya juga akan mengusahakan ya, karena kalau daripada libur eman-eman rasanya ya, meskipun ini ya nggak apa-apa, bismillah kita sempatkan ya berjalan, karena eman-eman kita sudah berjalan bertahun-tahun ya, kemudian kok vakum ya, maka insya Allah bismillah ya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesabaran, dan yang paling utama adalah hidayah untuk kita istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu. Amin amin Allahumma. Baik para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita mengawali kajian ini dengan kita murajaah hafalan Al-Qur'an. Sudah sampai surat Al-Buruj ya. Belum nambahkan ya. Nah, ini kan eman-eman ya. Baik, kita murajaah dulu Al-Buruj, nanti nambah surat Insyiqaq ya. Ya, ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Al-Insyiqaq ya, nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat. Sama. Idzas samaa'un syaqqat. Idzas samaa'un syaqqat. Idzas samaa'un syaqqat. Idzas samaa'un syaqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Idza as-samaa'u shaqqat wa
لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Ya, alhamdulillah ya, 5 ayat dulu. Sudah hafal mau? Sudah pernah hafal? Belum? Sudah pernah. Ya, alhamdulillah. Di refresh lagi, diulang lagi. Ya, baik, bismillah. Kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita melanjutkan materi tauhid. Kita mengambil kitab rujukan dari kitab Ushulus Tsalatsah, ya. Kita sudah sampai kepada iman kepada hari akhir. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir itu ada 3 konsekuensi yang utama. Yang pertama, iman kepada hari kebangkitan. Yang kedua, iman kepada hari pembalasan dan penghisaban, yaumul hisab wal jaza. Kemudian yang ketiga, beriman kepada adanya surga dan neraka. Kemudian beriman kepada hal-hal yang berkaitan dengan ya hari akhir, hari kiamat. Apa itu? Beriman tentang dengan segala apa kejadian-kejadian kehidupan setelah kematian. Kita bahas kemarin tentang fitnatul qabr, yaitu tentang fitnah kubur atau ujian kubur. Ujian kubur yang dimaksud adalah pertanyaan malaikat kepada mayit sewaktu di alam kubur. Ya, tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, dan apa agamamu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang azab kubur dan nikmat kubur. Kemarin kita bahas baru dalil dari Al-Qur'an tentang azab kubur, ya. Maka azab kubur itu bagi orang-orang yang zalim. Zalim itu orang-orang yang ya meletakkan ya sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Ya. Itu zalim, ya. Maka segala bentuk perilaku zalim itu kalau tidak ya meminta kehalalan kepada orang yang dizalimi dan tidak meminta maaf, ya, maka kelak di alam kubur bahkan di akhirat kelak itu akan mendapatkan ya siksaan yang pedih. Karena kezaliman kepada sama manusia tidak ditinggalkan oleh Allah. Karena kezaliman ada 3, ya. Kezaliman ada 3. Kezaliman yang diampuni oleh Allah, ya. Kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah, ya, dan kezaliman terhadap sesama manusia. Ya. Ya. Kemudian apa? Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah syirik. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Tapi ketika dia bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh dari kesyirikan, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, maka insya Allah diampuni. Ya, kalau taubatan nasuh tetap diampuni meskipun dia berbuat dosa yang sangat besar nomor 1 yaitu dosa paling besar. Tapi kata dia betul-betul bertaubat, murni taubatnya, taubatan nasuh, maka diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kedzaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah. Yaitu apa? Kedzaliman manusia kepada manusia. Ini tidak ditinggalkan oleh Allah, tetap tercatat di buku catatan amal masing. Kalau kedzaliman berarti dicatat ya, buku catatan amal keburukan, ya. Tapi kalau dia minta maaf ketika masih di dunia, minta kehalalan, ya, dan seterusnya. Kemudian minta maaf dan kehalalan, maka insya Allah tidak ada balasan di akhirat, baik di alam kubur atau apalagi di neraka. Kemudian yang ketiga, kedzaliman zulmun li nafsihi, itu kedzaliman kepada diri sendiri. Jadi diri kita dengan Allah, maksiat, enggak sholat, enggak puasa, ini zalim kita kepada Allah, ya. Maka apa? Kalau kita bertaubat, insya Allah diampuni langsung. Ketika taubatan nasuh. Tapi kalau zalim kepada orang lain, maka ini yang menyebabkan
ya adanya ya azab kubur, ya menyisakan azab. Meskipun azab yang kedzaliman yang lain juga bisa mengakibatkan adanya azab. Cuma yang lain kan bisa langsung kita memohon kepada ampunan, taubat. Tapi kalau kedzaliman kepada sama manusia itu harus minta maaf dan kehalalan, ya. Ya, kemarin kita sudah bahas dalil tentang azab kubur, ya. Yang pertama itu surat Al-An'am ayat 93, ya. Di mana ketika orang zalim sedang sakaratul maut itu ditalik urul, ya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian dipukul-pukul oleh para malaikat basitu aidihim, ya. Kemudian malaikat mengatakan al-yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqqi, ya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Sekarang kamu mendapatkan balasannya. Balasannya mulai dari kapan? Sakaratul maut. Masyaallah, ya. Balasannya mulai dari sakaratul maut, orang zalim dibalas dengan apa? Ditalik ulur rohnya oleh malaikat maut. Sebagai bentuk siksaan awal, gitu ya. Permulaan, ini memang mukodimah gitu ya. Penutupnya nanti gitu ya. Baru mukodimah saja sudah, Masya Allah. Dan tidak ada yang mengetahui, tidak bisa merasakan kecuali yang sedang sakaratul maut. Adapun yang di sekelilingnya kita tidak tahu, ya. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dalil berikutnya ada surat Ghafir ayat 44. Yang 44. Ini ya, Firaun dan kaumnya ya ditampakkan ya neraka jahanam, ya itu ditampakkan azab, ditampakkan neraka padahal masih dalam kubur, ditampakkan sebagaimana orang beriman ditampakkan orang zalim, orang musyrik, orang kafir selama di alam kubur ditakut-takuti, diancam, diperlihatkan azab neraka. Ini tempat kembalimu nih. Kan otomatis apa? Begitu sangat ketakutan sehingga mengatakan apa? Janganlah ya bangkitkan hari kiamat. Andiri as-sa'ah, ya. Tangguhkan, tunda hari kiamat. Tapi kalau orang beriman ditampakkan nikmat apa? Aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Malah pengennya cepat ya, karena sudah menunjukkan ya bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga. Maka hakikatnya alam kubur itu sudah termasuk menjadi penentuan kemanakah dia akan masuk. Alam kubur ya. Sering saya sampaikan alam kubur itu sebagai ya start penentuan kemana dia akan masuk. Apakah ke dalam surga atau ke dalam neraka, mulai dari alam kubur ya. Nah, kemudian dalil yang berikutnya adalah ya dalam hadis ya wa fi sahihi Muslim. Nah, dan di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, ini kitab Sahih Muslim ya. Ada kitab Sahih Bukhari, ini yang pertama. Kemudian yang kedua Sahih Muslim. Ini yang disepakati oleh para ahli hadis bahwasanya dua kitab ini adalah as-sahhul kutub al-musannafah. Kitab yang paling sahih, hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya. Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Min hadithi Zaid bin Thabit. Dari hadis Zaid bin Thabit. Nah, dalam kitab Sahih Muslim dari hadis perawinya sahabatnya namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi dari min dari hadis Zaid bin Thabit. Anin Nabi juga dari artinya. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ia bersabda. Nabi kita bersabda. Falaula alla tudafinu. Falaula alla tudafinu. Maka kalau sekiranya kalian tidak saling, falaula kalau sekiranya
alla tudafinu, kalian tidak saling menguburkan. Ya, tudafinu, saling menguburkan. Falaula, kalau sekiranya alla tudafinu, kalian tidak saling menguburkan satu sama lain. Alla tudafinu, tidak menguburkan, tidak saling menguburkan satu sama lain. La da'autullaha, lamnya lam taukid di sini. La da'autullaha, pasti aku akan berdoa kepada Allah. La da'autullaha, pasti aku akan berdoa kepada Allah. An yusammi'akum, an yusammi'akum, agar Allah memperdengarkan kepada kalian, kalian memperdengarkan kepada kalian, min, dari azabil qabri, azab kubur, alladzi asma'u minhu, alladzi yang asma'u aku mendengar, minhu darinya. Alladzi yang asma'u aku mendengar, minhu darinya. Ini luar biasa nih. Jadi Rasul itu akan berdoa, sekiranya kalau kalian wahai para sahabat, kita semuanya manusia, umatnya Nabi Muhammad dan manusia yang lain, tidak saling menguburkan satu sama lain, otomatis kan nggak mungkin, karena kita saling menguburkan satu sama, ada saudara kita muslim meninggal, otomatis kita ya berkewajiban untuk memandikan, mengkafani, menyolati sampai kepada mengkubur, kan pasti kita saling menguburkan satu sama. Tapi kalau seandainya kita tidak saling menguburkan, Rasul akan berdoa, ya Allah, azab kubur perdengarkan kepada manusia. Supaya apa? Takut. Supaya apa? Takut. Makanya apa? Kalau kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan azab kubur yang aku dengar. Jadi kadang Nabi diperdengarkan oleh Allah. Makanya kadang Nabi lewat, ya, ditancapkan pohon jarak, gitu ya, pohon apa gitu ya. Dalam hadis kan seperti itu. Ini kuburan yang karena tidak bersih ketika air kencing, bersuci. Yang satu karena namimah, mengadu domba. Kan berarti tahu Nabi diperdengarkan, tapi tidak setiap saat gitu ya. Sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bagi kita manusia biasa kan nggak tahu, gitu ya. Nah, kalau Nabi, takut, ya, merasa bagaimana tentang adanya azab kubur, ya, gitu. Supaya apa? Kita bisa mendengar. Tapi kan hakikatnya tidak mungkin. Kenapa? Karena kita saling menguburkan satu sama. Tapi kalau seandainya Rasul berdoa kemudian kita saling menguburkan, tidak ada hikmah, ya enggak? Orang tobat kabeh, takut semuanya kalau seandainya apa? Kita saling menguburkan, kemudian kita diperdengarkan azabku pada jerit-jerit di dalam, ya kan? Dipukul. Saya nggak pernah sholat, mohon maaf, dipukul misalkan, jerit-jerit, ya misalkan, ya. Maka manusia akan berbondong-bondong, tobat, masuk masjid. Akhirnya apa? Tidak ada ujian, ya kan? Sehingga apa? Allah tidak mengetahui mana hambanya yang benar-benar iman, kan gitu. Karena ada rasa takut, otomatis apa? Langsung. Nah, gitu. Coba kalau tidak diperdengarkan, maka akan terlihat, oh ini hambaku yang beriman nih. Nah, sekarang saja banyak ayat-ayat hadis yang menceritakan tentang bagaimana pedihnya azab kubur dan azab neraka, kan saja nggak takut kan? Maka sebagai bentuk keimanan, kamu iman nggak kepada azab kubur? Ada hadisnya, ada Qur'annya, berbagai macam di dalam ayat dan hadis, ya, dijelaskan tentang azab kubur dan azab neraka. Maka disinilah letak, ya,
iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita beriman, yakin kepada adanya azab dan nikmat kubur, maka kita akan apa? Berlomba-lomba, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal soleh, amal kebaikan. Ya. Karena kita iman gitu. Jangan gara-gara dengar baru apa? Taubat, kan gitu. Ya, gitu. Makanya banyak manusia yang lalai, ya. Summa kemudian akbala biwajhihi. Summa kemudian akbala biwajhihi. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke para sahabat. Ya. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabat, faqala, dan beliau mengatakan, akbala menghadapkan biwajhi, wajahnya Nabi kepada para sahabat, seraya mengatakan, ta'awwadhu billahi, ta'awwadhu billahi. Mintalah perlindungan kalian kepada Allah. Ta'awwadhu billahi, ta'awwadhu, mintalah perlindungan billahi kepada Allah, min azabin nar, dari azab neraka. Qalu, maka para sahabat pun mengatakan, berdoa. Qalu, maka para sahabat berdoa, na'udzubillahi min azabin nar. Na'udzubillah, na'udzu, kami berlindung billahi kepada Allah, min azabin nar, dari azab neraka. Diperintahkan oleh Nabi, ta'awwadzu billahi min azabin nar, minta perlindunganlah kalian kepada Allah dengan azab neraka. Maka para sahabat langsung, na'udzubillahi min azabin nar, na'udzubillahi min azabin nar, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab neraka. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ta'awwadzu billahi min azabil qabri. Ta'awwadzu billahi min azabil qabri. Mintalah perlindungan kepada Allah min azabil qabri, dari azab kubur. Itu sama-sama kata-katanya ya. Ta'awwadzu billah, mintalah perlindungan kepada Allah min azabil qabri, dari azab kubur. Maka qalu, para sahabat pun mengatakan, na'udzubillahi min azabil qabri. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ya. Kami berlindung kepada Allah, ya, meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Qala, dan Rasul berkata lagi, ta'awwadzu billah, mintalah perlindungan kepada Allah, minal fitani, minal fitani, jamak dari fitnah, fitan. Nah, ini bentuk plural, ya, bentuk jamak menunjukkan banyak. Dari fitnah-fitnah, minal fitani, dari fitnah-fitnah, ujian-ujian, fitnah-fitnah. Fitan, fitnatun fitanu, minal fitani, dari ujian-ujian, fitnah-fitnah, ma apa-apa, zoharo, yang nampak, ma apa-apa, zoharo, yang nampak, minha, darinya, dari fitnah tersebut. Ada yang nampak ujian, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Wama baton, dan apa-apa baton, yang tersembunyi. Wama, wadan, ma apa-apa baton, yang tersembunyi. Jadi sifat ujian itu ada dua. Yang nampak di hadapan kita, nyata, mata kita bisa melihat, dan tersembunyi ujian. Ya. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, na'udzubillahi, samai, kami berlindung kepada Allah,
minal fitani dari fitnah-fitnah, apa-apa yang nampak darinya dan apa-apa yang tersembunyi. Qala, kemudian Rasul mengatakan lagi, ya, ta'awwadzu billah, mintalah perlindungan kepada Allah min fitnatid dajjali, dari fitnah dajjal, ujian kemunculan dajjal. Maka para sahabat pun langsung na'udzubillahi min fitnatid dajjal. Maka para sahabat langsung mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari fitnah ujian dajjal. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi kan sahih Muslim kan? Nah. Maka dari hadis ini kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah SAW ingin memberikan, ya, keyakinan, kepahaman kepada para sahabat tentang hakikat adanya azab kubur. Bahwasanya azab kubur itu memang ada, nyata, fakta. Cuma memang tidak terlihat oleh mata. Maka kalau seandainya tidak terlihat oleh mata, Nabi ingin memperdengarkan, berdoa kepada Allah. Tapi apa? Ternyata kita saling menguburkan satu sama gitu. Artinya tidak ada hikmahnya, tidak ada pelajarannya kalau kita saling menguburkan kemudian kok diperdengarkan. Kan berarti apa? Iman semuanya, tobat semuanya. Tidak ada ujian, kan gitu. Padahal yang Allah inginkan dan Allah Maha menghendaki. Allah yang berkuasa kan? Adanya ujian. Allah ingin tahu nih, dari ujian ini diberikan perintah sholat, datang perintah puasa. Ini Allah ingin menguji. Mana hambanya yang benar-benar iman, mana hambanya yang pura-pura beriman kepada Allah. Maka ketika ini Nabi ingin memahamkan, meyakinkan kepada para sahabat bahwasanya apa? Adanya azab kubur. Sehingga apa? Nabi mengatakan ta'awwadzu billah min adzabin nar. Minta perlindunganlah kepada Allah dari azab neraka. Coba bayangkan. Ya. Maka para sahabat langsung apa? Langsung seketika itu langsung minta perlindungan. Artinya apa? Para sahabat adalah mereka orang yang begitu taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika disuruh minta perlindungan dari api neraka, langsung minta perlindungan. Disuruh sholat, langsung sholat. Bagaimana ketika ayat tentang pengharaman khomer, dilarang minum khomer diharamkan, langsung khomer yang di rumah dibuang. Yang khomer itu di rumah, ya, dream khomer dibuang ke jalanan. Ya. Sehingga apa? Menunjukkan bahwasanya apa? Para sahabat betul-betul ketika datang perintah Allah, datang kabar dari Allah dan Rasulnya, mereka langsung sami'na wa ata'na. Berbeda dengan kita umat zaman sekarang. Ya, Masya Allah. Na'udzubillah. Umat zaman sekarang diperintah sholat, masih ngeyel gitu ya. Nanti ngodisit, ya banyak ya alasan. Ya, tapi para sahabat dulu tidak. Disuruh minta perlindungan dari neraka langsung mohon. Tapi kalau kita disuruh sholat, ya dinasihati, lah belum wayahe, belum waktunya, ya masih nom, ya gitu. Tapi kalau sahabat langsung, ya tidak pikir panjang, langsung. Kenapa? Karena yakin apa yang diucapkan, dikatakan oleh Nabi adalah kebenaran. Ini luar biasa, ini ilmu. Makanya para sahabat selamat dunia akhirat. Kenapa? Betul-betul memperhatikan perintah Rasul dikerjakan, larangan Rasul dijauhi. Maka para sahabat langsung na'udzubillah min azabin nar. Kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Ya. Berarti meyakini bahwanya adanya azab neraka. Kan ghaib ini. Kan ghaib, tidak terlihat, ya. Kemudian Rasul mengatakan ta'awwadzu billah min azabil qabr. Maka mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Loh, ini kan berarti azab kubur. Ya. Setelah kehidupan dunia, maka kita masuk ke alam akhirat yang pertama kali, yaitu alam kubur. Tidak ada lagi ketika hidup dunia, mati, tidak ada lagi manusia pasti masuk ke alam kubur. Ya, tidak langsung ke alam kebangkitan, enggak. Kebangkitan kan ketika sudah terjadi hanya hari kiamat.
Jadi ketika manusia mati dari ke dunia ini dengan mati dengan cara apapun, ya, mau yang tenggelam tidak temukan jasadnya, mau mati yang dibakar, kemudian jadi abu, ya, semuanya mereka mati meninggalkan dunia masuk ke alam barzah. Baik dikubur ataupun tidak dikubur, mereka akan mengalami alam barzah. Oh, masa loncat gitu ya dari alam dunia langsung ke alam penghisaban? Ini kan prosesnya panjang. Harus terjadinya kiamat dulu, nanti baru hari kebangkitan, padang mahsyar dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Maka apa? Para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk apa? Diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? Minta perlindungan dari azab. Maka para sahabat langsung bersegera. Inilah para sahabat. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala ridho kepada para sahabat dan para sahabat pun mereka ridho kepada Allah. Ya, mereka begitu taatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka langsung mengatakan, naudzubillahi min azabil qabr. Kami berlindung dari azab kubur. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Karena hakikatnya yang menyelamatkan kita dari azab kubur dan neraka adalah Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah kepada Allah. Ya. Dengan cara kita taat kepada Allah sehingga apa? Allah menurunkan kasih sayangnya, Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan ridhonya, Allah menurunkan ampunannya sehingga apa? Kita diselamatkan dari azab kubur dan neraka. Mustahil seseorang diselamatkan dari azab kubur dan neraka tanpa adanya wasilah amal solih. Ya kan? Makanya ada orang yang nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah, kemudian kok mengharap masuk surga. Dari mana jalannya? Padahal jelas ayatnya dalam surah Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul jazauhum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, lo kan jelas. Ya, ulaika hum khairul bariyah, jazauhum balasan mereka adalah surga adn. Ya kan? Syarat masuk surga apa? Iman, amal solih. Nah, gitu. Bukan hanya sekedar iman, tapi diwujudkan dengan amal soleh, amal kebaikan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, makanya apa? Rasul memahamkan, meyakinkan para sahabat dari adanya azab kubur dan neraka. Kemudian Rasul menyatakan lagi, ta'awwadzu billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Dari apa? Minal fitan, dari fitnah-fitnah, ujian-ujian apa? Yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena hakikatnya ujian ada yang nampak. Ya. Nampak di hadapan kita. Ada orang minum khamar, ada wanita yang mengumbar aurat, kan nampak itu ujian. Ya. Orang disuap, nampak uangnya, gitu ya. Enggak gaib uangnya. Ada fitnah yang tidak nampak. Apa itu? Fitnah kubur. Fitnah azab neraka. Ya. Ini fitnah yang tidak nampak. Ya, ujian yang tidak nampak. Ya, itu. Maka apa para sahabat langsung naudzubillahi ya minal fitan ma dzahara minha wa ma batan. Ya. Kemudian Rasul juga memerintahkan untuk berlindung kepada Allah dari ujian kemunculan Dajjal. Berlindung dari fitnah Dajjal, ujian adanya Dajjal. Maka para sahabat langsung naudzubillahi min fitnatid Dajjal. Maka hadis ini menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah ingin memahamkan dan meyakinkan para sahabat tentang adanya azab kubur dan azab neraka. Dan kemudian para sahabat mereka adalah orang-orang yang bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam ya mereka taat kepada Allah dan Rasul. Ya, langsung sami'na wa atha, tidak pakai ya mengutarakan beribu alasan dan seterusnya, langsung naudzubillahi min adzabin nar, naudzubillahi min adzabil qabr dan seterusnya. Ya, kemudian apa? Di sini ya Rasulullah SAW ya memberikan informasi terkait apa? Masa yang akan datang. Azab kubur, azab neraka akan datang, belum dilalui.
Maka apa? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah SAW mengajak kita untuk berpikir jarak panjang, bukan jarak Nah, maka kalau ada orang muslim berpikirnya kok jarak pendek, pikirannya pendek, hanya dunia, ini gagal dia dalam memahami ilmu. Maka Rasulullah Pak mengajaknya apa? Berpikir jangka panjang. Bukan hanya memikirkan dunia, tapi Pak memikirkan urusan akhir. Karena orang beriman itu bukan hanya hidup di dunia, tapi hidup di akhirat yang kekal Maka Pak, di sini ada isyarat bahwasanya Pak, Rasul mengajak kita umatnya untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat yang sangat perjalanannya sangat panjang. Ya, perjalanannya sangat panjang. Maka kita memohon kepada Allah, ya, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terus, ya, senantiasa di atas ketaatan, ya, senantiasa di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin. Allahumma amin. Ya, sampai sini ya yang terkait hadis, ya, dalil tentang salah satu dari dalil adanya hakikat bahwasanya adanya azab kubur, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup nggih? Ya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.